Zabur alladzi nazala ala Daud alaihi salam. Kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Qala ta'ala wa ataina Daud zabura. Dan aku telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ya, Zabur diberikan Nabi Daud. Asalisu al-Injilu, yaitu Injil. Alladzi kam nazala ala Isa alaihi salam, yaitu kitab yang diturunkan ing atase Isa alaihi salam. Sekarang menjadi perdebatan apa bedanya Injil karo Bibel. Kitab nek biyen niku kitab ya wong Yahudi apa? Injil. Tapi Injil wa qafaina ala Ibrahim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat. Surat Al-Maidah ayat 55. Surat Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa atainahu al-Injila fi hudaw wa nur. Hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Kemarin pertama apa Taurat, terus Zabur, Injil. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab apa? Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ya, Injil ya, beda Injil dengan Al-Quran. Tapi apa yang ada di dalam Injil diterangkan di dalam Al-Quran. Masalahnya sekarang ini bukan Injil sudah tidak ada. Injil mengakui adanya kerasulan Nabi Muhammad. Kitab Injil ini, kitab yang Kristen itu mengakui adanya mengakui adanya Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Nah, masalahnya saya ini kitab perjanjian lama kalau perjanjian baru dijenengi Bibel. Nah, dijenengi Bibel, bukan Injil. Sekarang Bibel ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, Lukas, Matius dan sebagainya. Beda dengan Injil. Nah, saya kalau orang membicarakan tentang isi kitab kemudian diperkarakan itu ya gak masuk akal ya. Pemenang membandingkan Al-Quran dengan Bibel. Beda sama kalau sumber minyak adroid. Jadi Quran benar. Quran itu benar mengatakan hak yang hak. Terus kemarin orang kapan orang ngomong di Quran, menceritakan Al-Quran, menceritakan agama yang lain dengan sebenarnya. Kemudian dia bakal dipidanakan. Alasannya saja apa?
membicarakan agama lain. Apa jenengan penistaan agama. Ya, Al-Quran itu gak kanggu, hadis juga gak kanggu. Mari kita disetel kalau kitabnya Ghairul Islam. Kalau kitabnya selain agama Islam, pelan-pelan kita disuruh mengiyai itu. Dan ini yang lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya. Al-Quran jelas, ya. Al-Quran menerangkan memang kebenarannya memang seperti itu. Bukan ada tujuan mengkriminalisasi agama lain, enggak. Tapi buktinya di dalam Al-Quran seperti itu. Bahwa Injil dan tidak ada, yang ada itu apa? Bible, yang ada itu Bible. Nah, Injil itu menerangkan tentang kebenaran kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, dan itu diturunkan. Injil itu kan kitab samawi, dan kita imani sebagai kitab yang empat, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas di surat Al-Maidah ayat 46. Faqad da'olah monggo teman-teman wis ngelebokake ayat Taurat mau kok bareng da'olah kang ana ing sanjurune Taurat minan tahrifi saking penyelewengan di aktarin mikatibin, dengan rekayasa ya juru-juru tulis mingko sawatin nasoro, paham dong? Ya. Dari tangan jahatnya orang Nasrani, orang Nasoro, tahrif dirubah, disesuaikan. Al-Quran dirubah enggak ada dia yang menunggu. Qala ta'ala innal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haqqan mimma dhukiru bihi fa awrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yafu an katsir. Surat Al-Maidah ayat 14 sampai 15. Ya, yang artinya dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga di hari kiamat. Terus menerus artinya diperdebatkan sampai hari kiamat nanti. Ya, sudah dikatakan Allah seperti itu. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga di hari kiamat, dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dan isi kitab yang kamu sembunyikan,
dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Ini ya, dan jelas ya, Injil ada banyak perubahan. Walladzi yukabaru qariban minas sihati. Dan sesuatu yang bisa dipakai pelajaran dari kebenaran di antara Anajil wa Injilun Barnabas. Injil Barnabas bisa dipakai perbandingan. Fa innahu yukhaliful Injil al-mudawala al-haliyah. Antara Injil yang satu berbeda dengan Injil yang lain. Nah, kitab satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau tidak ada rekayasa, tangan-tangan apa? Orang-orang jahat, orang-orang Nasoro. Alladzi wada'aha, yang di situ Injil Barnabas mengatakan mata Yuhana walukon murakos mukhalafatun kabiratun. Sudah banyak perbedaan yang jauh di antara kitab satu dengan kitab yang lain, padahal itu kitabnya sendiri. Ya, padahal itu kitabnya sendiri. Sudah berbeda jauh. Sekarang Al-Qur'anul Karim alladzi nazala 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kata Allah, inna sebenarnya nahnu nazzalna ilaikal Qur'ana tanzila. Nazzalna unzila kok langit seperti itu neng bumi, tapi itu sudah nazalna kok neng bumi sana. Ya. Secara berkala. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan aku telah turunkan kepadamu kitab yaitu Al-Qur'an dengan benar untuk membenarkan, ya, membenarkan maksudnya apa? Dari perbedaan-perbedaan yang ada, perubahan-perubahan, rekayasa, ya, dari rekayasa musaddiqan dimaksud dengan musaddiqan itu, ya, sebelum ada rekayasa sudah di kitab sudah direkayasa seperti itu, sekarang disempurnakan di dalam Al-Qur'an dan menjadi petunjuk yang lurus. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra yaitu Al-Qur'an, bahwa aku telah turunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya aku kepada Al-Qur'an lahafizun, saya selalu menjaganya. Tidak usah khawatir kalau Al-Qur'an itu ada perubahan. Lawasi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa anzala Taurat wal Injil, dan aku telah turunkan Taurat dan Injil mingko bersebelumnya hudal linasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa asma'uhu arba'atun. Nama-nama Al-Qur'an itu ada 4. Tulis. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an wa tarkul hamzah, ini kalau hamzah Al-Qur'an. Lugatu Quraisyin, tunggai bahasa wong Quraisy. Nama lain adalah wal kitab. Al-kitab yaitu Al-Qur'an. Wal dzikr wal furqan. Al-Furqan. Nama lain Al-Qur'an ada berapa nama? Yang pertama Al-Qur'an, kemudian Al-Kitab, Al-Dzikr, Al-Furqan. Itu nama lain dari Al-Qur'an. Itu apa itu? Kama dallat alai ayatus sabiqah, bagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang terdahulu yang kita baca tadi itu. Al-Dzikr, Al-Kitab, Al-Furqan. Wa adatu ajza'i, dan hitungan juznya ada 30 juz. Wa adatu surat-suratnya ada berapa? 114
surat ya kalau itu ada ayat ini hitungan ayatnya menurut Ibnu Abbas ada 6.616 berapa? 6.616 apa? Ayat wa ada tu kalimati enek kira 77.934 kalimat. Wa ada hurufnya ada 333.671 harfan. Wa hadzal kitabul aziz qad hafadallahu hatta wasala ilaina. Dan kitab Al-Qur'an ini adalah azizul mulia qad hafizahullah. Benar-benar Allah Ta'ala memeliharanya hatta wasala ilaina sampai pada kita biduni tahrifin wala tabdilin tanpa adanya rekayasa dan perubahan. Tetap Al-Qur'an dia yang menunggu. Wa kana mustafu fi jami'il adwari mukhtalifatun muhaiminan alaihi bi'alafin ulufin minal hafadah. Ya. Dan mushaf ini dipelihara dari beribu-ribu orang yang menghafal Al-Qur'an. Akan hafal Al-Qur'an berapa ribu. Indonesia tahfidz atau sekolah-sekolah tahfidz pondok-pondok tahfidz banyak sekali ya. Dia itu membuktikan bahwa Al-Qur'an ini terpelihara dengan banyaknya kufat itu sekalipun ditelencengnya dirubah tasdite dihilangi dikurangi pangga ketemu pangga ketok wae. Fi jami'il alamil Islam dan dunia Islam wala tazalul halus dan tidak henti-hentinya ya. Terus kadzalika ila usrinal hali sampai masa kita saat ini ada kullu misdaqul qouli ta'ala. Ini sebagaimana yang dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku telah turunkan Al-Qur'an Al-Qur'an wa innahu lahafizun, dan akulah yang menjaganya sendiri. Surah Al-Hajar ayat 9. Wallahu a'lam bishawab. Allah irhamna